Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kesehatan serta keberkahan. Sebelum kita memulai video ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu dan dukungan teman-teman. Jangan lupa untuk menyukai video ini, subscribe channel ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar terus mendapatkan update konten dari kami. Dukungan Anda sangat berarti bagi perkembangan channel ini. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih. Langit sore di pesantren begitu teduh ketika Raffi berpamitan kepada gurunya. Ia adalah seorang santri muda yang tekun, hafal Al-Quran, dan memiliki pemahaman agama yang mendalam. Keinginannya untuk menyebarkan Islam membawanya jauh dari tanah air, menuju Jepang, negeri yang belum banyak mengenal ajaran Islam. Dengan restu dari kiainya dan bekal ilmu agama yang cukup, ia berangkat dengan hati penuh keyakinan. Namun, di balik keberaniannya, terselip juga kegundahan. Mampukah ia bertahan di negeri asing yang begitu berbeda dengan kampung halamannya? Tiba di Jepang, Raffi segera merasakan perbedaan budaya yang sangat mencolok. Udara dingin menusuk kulitnya, dan orang-orang berjalan cepat tanpa banyak berbicara. Kota Tokyo begitu gemerlap, tetapi terasa asing baginya. Ia hanya berbekal kemampuan bahasa Jepang yang pas-pasan, sehingga komunikasi menjadi tantangan besar. Ia mengontrak kamar kecil di daerah Ueno, berdekatan dengan sebuah masjid kecil yang dikelola komunitas muslim dari berbagai negara. Di sanalah ia mulai menata hidup, berkenalan dengan muslim setempat, dan mencari cara untuk mulai berdakwah. Awalnya, Raffi mengajar bahasa Arab dan mengaji kepada anak-anak kecil muslim keturunan Indonesia dan Pakistan yang tinggal di Jepang. Meski jumlah mereka tidak banyak, semangat mereka belajar agama sangat besar. Melihat hal itu, tekadnya semakin kuat untuk mendirikan pesantren suatu hari nanti. Namun, kendala besar segera menghadangnya. Masyarakat Jepang tidak begitu terbuka terhadap agama baru, dan pemerintah memiliki aturan ketat terhadap pendirian lembaga keagamaan. Suatu hari, saat ia sedang berbicara dengan seorang teman di masjid, seorang wanita Jepang bernama Aiko datang untuk mencari tahu tentang Islam. Ia adalah seorang mahasiswa yang tertarik dengan berbagai agama. Aiko bertanya banyak hal tentang Islam, mulai dari konsep ketuhanan hingga kehidupan sehari-hari seorang muslim. Raffi dengan sabar menjawab setiap pertanyaan, dan semakin lama Aiko semakin tertarik. Namun, perkenalan ini tidak semudah yang ia bayangkan. Ketertarikan Aiko terhadap Islam mendapat tentangan dari keluarganya. Ayahnya, seorang profesor di universitas ternama, sangat menentang Islam dan menganggapnya sebagai ajaran asing yang tidak sesuai dengan budaya Jepang. Ibunya juga khawatir anaknya akan terpengaruh oleh agama yang dianggap keras. Aiko mulai merasakan tekanan dari keluarganya, tetapi hatinya semakin yakin bahwa Islam adalah jalan yang benar. Raffi sendiri mengalami dilema besar. Ia sadar bahwa dirinya hanyalah seorang santri biasa, tidak memiliki kedudukan tinggi, apalagi di negeri orang. Namun, ia juga tidak bisa mengabaikan seseorang yang ingin mengenal Islam lebih dalam. Ia berdoa setiap malam agar Allah memberikan jalan terbaik. Dakwah di negeri asing ternyata bukan sekadar mengajarkan ilmu, tetapi juga menghadapi berbagai tantangan budaya dan sosial yang begitu kompleks. Kabar tentang seorang wanita Jepang yang tertarik masuk Islam mulai menyebar di kalangan komunitas muslim. Beberapa mendukung, tetapi banyak yang pesimis. Mereka tahu betapa sulitnya orang Jepang untuk berpindah keyakinan, terutama jika berasal dari keluarga terpandang. Namun, Raffi tetap bersabar. Ia tidak memaksa, hanya memberikan pemahaman dan membiarkan Aiko mengambil keputusan sendiri. Sementara itu, Raffi mulai mencari cara untuk memperluas dakwahnya. Ia mencoba mendekati beberapa lembaga Islam di Jepang untuk mendapatkan dukungan dalam mendirikan pesantren. Namun, izin dari pemerintah sangat sulit didapat. Beberapa pihak bahkan menganggap usahanya sia-sia, karena Islam masih dianggap minoritas di Jepang. Tapi Raffi tidak menyerah. Ia yakin, jika Allah menghendaki, tidak ada yang mustahil. Saat Raffi semakin sibuk dengan perjuangannya, Aiko diam-diam mempelajari Islam lebih dalam. Ia mulai mencoba berpuasa, belajar sholat, dan memahami nilai-nilai Islam yang begitu indah. Hatinya semakin mantap untuk masuk Islam, tetapi ketakutan akan reaksi keluarganya masih menghantuinya. Ia mulai menjaga jarak dari keluarganya, yang semakin curiga dengan perubahan sikapnya. Hingga suatu malam, Aiko memberanikan diri berbicara dengan ayahnya. Ia mengungkapkan niatnya untuk masuk Islam, tetapi yang terjadi justru pertengkaran hebat. Ayahnya marah besar, menganggapnya telah terpengaruh oleh orang asing dan mengancam akan mengusirnya dari rumah. Air mata Aiko mengalir deras, tetapi hatinya tidak goyah.
Ia tahu, keputusan ini bukan perkara mudah, tetapi demi kebenaran, ia rela menghadapi segala risiko. Di tengah situasi sulit itu, Raffi terus berdoa dan berusaha. Ia menyadari bahwa perjuangannya di Jepang bukan hanya soal mendirikan pesantren, tetapi juga menyelamatkan jiwa-jiwa yang haus akan kebenaran. Malam itu, di dalam kamar kecilnya, ia bersujud lama. Ia memohon agar Allah membukakan jalan bagi dirinya dan bagi Aiko, serta memberikan kemudahan dalam perjuangannya menegakkan Islam di negeri yang asing ini. Aiko duduk termenung di kamarnya, air matanya masih menggenang. Kata-kata ayahnya masih terngiang di telinganya, ancaman untuk mengusirnya jika ia benar-benar masuk Islam. Ia merasa terjepit di antara dua dunia, keluarga yang telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan keyakinan baru yang mulai mengakar dalam hatinya. Ia ingin berpegang teguh pada kebenaran, tetapi ia juga takut kehilangan keluarganya. Malam itu, ia menatap langit-langit kamarnya dan berdoa dengan cara yang belum pernah ia lakukan sebelumnya. Tuhan, jika Islam memang benar, berilah aku kekuatan, bisiknya dengan suara gemetar. Di tempat lain, Raffi juga merasa gelisah. Ia tahu bahwa apa yang dialami Aiko bukanlah hal yang mudah. Ia mengerti bagaimana tekanan sosial di Jepang sangat kuat, terutama dalam hal kepercayaan dan tradisi keluarga. Tidak banyak orang Jepang yang berani melawan keluarganya demi keyakinan baru. Dalam sejarah, hanya segelintir orang yang berhasil. Namun, Aiko berbeda. Ia memiliki keberanian yang luar biasa, meskipun di dalam dirinya masih ada keraguan dan ketakutan. Keesokan harinya, Aiko memberanikan diri menemui ibunya untuk berbicara lebih tenang. Ia berharap ibunya bisa mengerti dan membantunya menghadapi ayahnya. Namun, saat ia mulai menjelaskan keinginannya untuk masuk Islam, wajah ibunya berubah pucat. Aiko, apakah kau sadar apa yang kau katakan? Kau ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Apa yang akan orang-orang katakan? Bagaimana dengan masa depanmu? Suara ibunya bergetar, antara sedih dan marah. Aiko berusaha menjelaskan bahwa ia menemukan kedamaian dalam Islam, bahwa ini bukan sekadar keputusan impulsif, tetapi pilihan yang benar-benar ia yakini. Namun, ibunya menolak mendengarkan. Sejak saat itu, rumah menjadi tempat yang penuh ketegangan. Ayahnya semakin jarang berbicara padanya, dan ibunya terus-menerus mencoba membujuknya untuk berubah pikiran. Namun, Aiko tetap teguh. Ia mulai diam-diam belajar Islam lebih dalam, membaca Al-Quran terjemahan dalam bahasa Jepang, dan mencoba memahami makna di balik setiap ayat. Semakin ia membaca, semakin ia yakin bahwa Islam adalah jalan hidup yang ia cari selama ini. Raffi menyadari bahwa Aiko membutuhkan dukungan lebih. Ia mengundangnya ke masjid tempat ia mengajar, memperkenalkannya kepada beberapa muslim Jepang yang telah lebih dulu masuk Islam. Salah satu di antaranya adalah seorang wanita bernama Mariam, yang dulunya juga mengalami hal yang sama. Mariam berbagi kisahnya tentang bagaimana ia harus meninggalkan rumahnya karena keluarganya menolak keislamannya. Tapi Allah selalu memberikan jalan bagi hambanya yang bersabar, katanya dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu semakin menguatkan hati Aiko. Namun, cobaan semakin berat. Suatu hari, saat ia pulang lebih larut dari biasanya setelah belajar Islam di masjid, ayahnya sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya merah padam, penuh amarah yang tertahan. Aiko, kau memilih agama itu, maka kau bukan lagi anakku, katanya dengan suara dingin. Kata-kata itu menusuk hati Aiko seperti pedang. Ibunya menangis di sudut ruangan, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Aiko berusaha menjelaskan, tetapi sia-sia. Ayahnya sudah memutuskan. Malam itu, ia dipaksa keluar dari rumahnya sendiri. Dengan hanya membawa sebuah tas kecil berisi pakaian dan beberapa buku, Aiko melangkah keluar rumah dengan hati yang hancur. Hujan turun dengan deras, seakan langit pun turut menangisi penderitaannya. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Semua yang ia kenal, semua yang ia miliki, telah ia tinggalkan. Ia mengeluarkan ponselnya dengan tangan gemetar dan menghubungi Raffi. Suaranya serak ketika berkata, aku tidak punya tempat untuk pergi." Raffi terkejut mendengar kabar itu. Ia segera menemui Aiko di sebuah stasiun kereta yang sepi. Melihat wajahnya yang pucat dan matanya yang sembab, Raffi merasa hatinya mencelos. Ia tahu ini bukan sekadar ujian kecil, ini adalah titik balik dalam hidup Aiko. Tanpa ragu, ia membawa Aiko ke sebuah tempat penampungan muslim yang dikelola oleh komunitas Islam di Tokyo. Di sana, Aiko disambut dengan hangat. Ia diberikan tempat untuk tinggal sementara dan bantuan yang ia butuhkan. Malam itu, dalam kesunyian kamarnya yang baru,
Aiko kembali berdoa. Tetapi kali ini, doanya lebih pasti. Dengan air mata yang masih mengalir, ia mengucapkan syahadat. Ia kini resmi menjadi seorang muslimah, meski harus kehilangan segalanya. Ia tahu jalan ini berat, tetapi hatinya telah mantap. Di luar sana, dunia mungkin menolaknya, tetapi di dalam hatinya, ia telah menemukan rumah sejati dalam Islam. Sementara itu, Raffi menyadari bahwa perjuangannya di Jepang kini semakin besar. Tidak hanya berdakwah, tetapi juga melindungi mereka yang mencari kebenaran. Ia merasa tanggung jawabnya semakin berat, tetapi di sisi lain, ia juga melihat bahwa perjuangan ini telah membuahkan hasil. Aiko adalah bukti bahwa cahaya Islam bisa menyinari hati siapa saja, bahkan di tempat yang paling tak terduga. Namun, ini baru awal dari perjalanan panjang. Tantangan yang lebih besar masih menanti mereka di depan. Keluarga Aiko belum menyerah. Masyarakat Jepang masih sulit menerima Islam, dan impian Raffi untuk mendirikan pesantren masih jauh dari kenyataan. Tetapi satu hal yang pasti, mereka tidak akan mundur. Mereka akan terus melangkah, dengan iman sebagai cahaya dalam kegelapan. Pagi di Tokyo terasa lebih dingin dari biasanya. Aiko duduk di tepi jendela kamar kecilnya, menatap langit kelabu dengan hati yang penuh gejolak. Ia sudah resmi menjadi muslimah, tetapi hidupnya kini penuh ketidakpastian. Ia tidak memiliki pekerjaan tetap, tidak bisa kembali ke rumah, dan yang lebih berat, ia merasa sendirian di negeri yang belum sepenuhnya menerima keyakinannya. Sementara itu, Raffi terus mendampinginya, memastikan bahwa ia tidak merasa sendirian dalam perjuangan ini. Namun, dunia luar tidak seindah yang mereka harapkan. Berita tentang Aiko yang masuk Islam mulai menyebar di kalangan teman-temannya, bahkan dosen-dosennya di universitas pun mulai mengetahui hal itu. Beberapa teman menjauh, sebagian lagi menatapnya dengan curiga, dan beberapa mengirim pesan yang menyakitkan. Kenapa kau memilih jalan yang aneh ini? Kau orang Jepang, bukan orang Arab, bunyi salah satu pesan yang ia terima. Bahkan ada yang lebih ekstrim, menganggapnya telah terpengaruh oleh kelompok radikal. Di tengah tekanan sosial yang semakin kuat, Aiko berusaha bertahan. Ia mulai mengenakan pakaian yang lebih sopan, mencoba memahami Islam lebih dalam, dan bahkan belajar sholat dengan benar. Namun, di dalam kampus, tatapan-tatapan aneh terus mengikuti setiap langkahnya. Ketika ia pertama kali mengenakan hijab, seorang dosennya memanggilnya ke kantor dan dengan nada lembut tetapi penuh sindiran berkata, Aiko, apakah kau benar-benar yakin dengan keputusan ini? Kau tahu, Jepang tidak seperti negara lain. Kita punya budaya sendiri. Perlahan, ia mulai merasakan bahwa jalan yang ia pilih tidak hanya menjauhkan dirinya dari keluarga, tetapi juga dari masyarakat yang selama ini ia kenal. Ia mulai mengalami kesulitan dalam mencari pekerjaan sampingan karena banyak perusahaan ragu menerima pekerja yang berhijab. Bahkan, beberapa orang di lingkungan lamanya mulai menghindari interaksi dengannya. Di sisi lain, keluarga Aiko belum menyerah. Ibunya mencoba menghubunginya berkali-kali, meminta agar ia pulang dan melupakan semua kegilaan ini. Tapi Aiko tahu, pulang bukanlah pilihan. Jika ia kembali, ia akan dipaksa meninggalkan Islam. Ayahnya tetap teguh pada keputusannya, bahkan mengancam akan mencoret namanya dari daftar keluarga. Raffi menyadari bahwa kondisi Aiko semakin tertekan. Ia berusaha mencarikan solusi, berbicara dengan komunitas muslim agar Aiko bisa mendapatkan tempat yang lebih baik untuk tinggal dan pekerjaan yang sesuai. Ia juga mengajaknya untuk lebih sering menghadiri kajian Islam agar imannya semakin kuat. Namun, meskipun semua itu membantu, Aiko tetap merasa kehilangan sesuatu, keluarganya. Suatu malam, saat mereka sedang berbicara di masjid, Aiko tiba-tiba berkata, aku takut, Raffi. Aku takut kalau aku tidak cukup kuat menghadapi semua ini. Suaranya bergetar, dan air mata mulai mengalir di pipinya. Raffi terdiam sejenak, lalu berkata dengan penuh keteguhan, Allah tidak akan meninggalkanmu, Aiko. Setiap orang yang memilih jalan kebenaran pasti akan diuji. Tapi ingat, setelah kesulitan selalu ada kemudahan. Namun, ujian terbesar belum datang. Suatu hari, saat Aiko sedang dalam perjalanan pulang dari masjid, ia bertemu dengan kakaknya, Daichi, yang sudah lama tidak menghubunginya. Daichi menatapnya dengan ekspresi marah dan kecewa. Aiko, ikut aku sekarang. Ayah ingin bicara denganmu, katanya tegas. Aiko menolak dengan lembut, tetapi Daichi tidak menyerah. Ia mulai berteriak di tengah jalan, menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Apa yang telah mereka lakukan padamu? Kau bukan Aiko yang aku kenal. Keributan itu menarik perhatian polisi,
yang datang untuk menengahi situasi. Aiko mencoba menjelaskan bahwa ia baik-baik saja, tetapi Daichi terus bersikeras bahwa adiknya telah dipengaruhi oleh kelompok radikal. Polisi akhirnya membawa mereka ke kantor untuk menenangkan situasi. Di sana, Aiko menghadapi interogasi yang melelahkan. Meskipun tidak ada bukti bahwa ia terlibat dalam hal-hal negatif, tekanan yang ia rasakan begitu besar. Setelah berjam-jam, akhirnya ia dibebaskan. Namun, kejadian itu membuatnya sadar bahwa perjuangannya masih panjang. Ia harus lebih berhati-hati, tetapi juga lebih kuat. Ia tidak boleh goyah, tidak boleh mundur. Dalam perjalanan pulang, ia kembali mengingat kata-kata Raffi. Setelah kesulitan, pasti ada kemudahan. Sementara itu, Raffi menyadari bahwa situasi semakin berbahaya. Ia harus menemukan cara agar Aiko bisa hidup dengan lebih tenang. Ia juga mulai berpikir tentang langkah selanjutnya dalam perjuangannya, mendirikan pesantren di Jepang, agar semakin banyak orang yang bisa memahami Islam dengan benar dan mengurangi kesalahpahaman yang ada. Namun, ia tahu bahwa jalan menuju impian itu masih penuh rintangan. Di tengah kegelapan yang semakin pekat, mereka tetap melangkah. Karena di dalam hati mereka, ada cahaya iman yang tak akan padam. Setelah kejadian dengan polisi, Raffi semakin sadar bahwa Islam di Jepang masih menghadapi banyak tantangan. Masyarakat belum sepenuhnya menerima kehadiran Muslim, dan banyak yang masih melihatnya dengan penuh kecurigaan. Namun, hal itu justru semakin menguatkan tekadnya. Ia tidak hanya ingin membantu Aiko, tetapi juga ingin membangun tempat yang bisa menjadi pusat pendidikan Islam bagi para mualaf Jepang. Sebuah pesantren. Namun, mendirikan pesantren di Jepang bukanlah perkara mudah. Selain izin resmi yang sulit didapat, Raffi juga harus mencari lokasi yang strategis dan bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Ia mulai mencari informasi ke berbagai komunitas Muslim di Tokyo dan kota-kota sekitarnya. Beberapa orang yang ia temui mendukung idenya, tetapi kebanyakan pesimis. Raffi, Jepang bukan Indonesia. Orang-orang di sini tidak mudah menerima sesuatu yang asing, kata seorang imam di salah satu masjid di Tokyo. Meski begitu, Raffi tidak menyerah. Ia mulai mengumpulkan dana dari donatur Muslim di Jepang dan juga dari teman-temannya di Indonesia. Ia juga meminta bantuan kepada organisasi-organisasi Islam yang ada di Jepang. Namun, setiap kali ia menemukan tempat yang cocok, selalu ada kendala. Pemilik tanah enggan menyewakan kepada Muslim, atau izin pembangunan sulit diperoleh dari pemerintah setempat. Di tengah perjuangannya, Aiko tetap setia mendukung. Meski ia sendiri masih menghadapi tekanan dari keluarganya, ia merasa bahwa mendirikan pesantren adalah jalan yang benar. Jika ada tempat bagi mualaf Jepang untuk belajar Islam tanpa rasa takut, mungkin lebih banyak orang yang akan berani mencari kebenaran, katanya suatu malam saat mereka berdiskusi di masjid. Kata-kata itu semakin membakar semangat Raffi. Setelah berbulan-bulan mencari, akhirnya Raffi menemukan sebuah bangunan tua di pinggiran Tokyo yang cukup luas dan bisa direnovasi menjadi pesantren kecil. Namun, begitu ia mencoba mengurus izin, hambatan baru muncul. Warga sekitar menolak dengan alasan bahwa keberadaan pesantren akan mengganggu ketertiban lingkungan. Bahkan ada yang menuduhnya ingin mendirikan tempat untuk deradikalisasi. Protes warga semakin memanas hingga akhirnya pihak kepolisian turun tangan. Raffi dan komunitas Muslim berusaha menjelaskan bahwa pesantren ini hanya untuk pendidikan Islam, bukan hal lain. Namun, banyak yang tetap tidak percaya. Beberapa orang bahkan mulai mengawasi aktivitas mereka. Di tengah situasi yang semakin sulit, Aiko mendapat kabar bahwa ibunya jatuh sakit. Hatinya bimbang. Ia ingin menemui ibunya, tetapi ia tahu bahwa kehadirannya mungkin tidak akan diterima. Dengan penuh keberanian, ia akhirnya memutuskan untuk pulang, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Saat ia tiba di rumah, ayahnya bahkan tidak mau menatapnya. Namun, ibunya tersenyum lemah dan menggenggam tangannya. Aiko, apakah kau benar-benar bahagia dengan jalan yang kau pilih? Ditanyanya dengan suara lirih. Aiko menatap mata ibunya, lalu berkata dengan penuh keyakinan, "Ya ibu, aku menemukan kedamaian yang selama ini kucari." Malam itu, Aiko berbicara panjang dengan ibunya. Ia menjelaskan bahwa Islam bukanlah ancaman, bahwa ia tetap anak yang sama, hanya saja dengan keyakinan yang berbeda. Ia berharap ibunya bisa mengerti. Dan untuk pertama kalinya, ibunya tidak lagi menolak kata-katanya. Namun, ayahnya tetap diam. Sementara itu, di luar sana, Raffi terus berjuang. Ia mulai mencari jalan lain untuk mendirikan pesantren, meskipun jalannya masih penuh rintangan. Ia tahu bahwa perjuangannya belum selesai,
tetapi ia juga yakin bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang bersabar. Di tengah semua kesulitan ini, satu hal yang pasti, mereka tidak akan menyerah. Hari-hari berlalu dalam ketidakpastian. Raffi dan Aiko terus mencari cara agar pesantren yang mereka impikan bisa berdiri. Namun, penolakan demi penolakan terus mereka hadapi. Raffi mulai merasa lelah, tapi Aiko tetap menguatkannya. Perjuangan tidak akan sia-sia, Raffi. Allah pasti menyiapkan jalan untuk kita, katanya dengan senyum yang penuh keyakinan. Di tengah tekanan yang semakin berat, Raffi mendapat kabar dari seorang teman Muslim Jepang bernama Haruto. Ia adalah seorang mualaf yang juga pernah mengalami kesulitan seperti Aiko. Haruto menawarkan sebuah tempat di daerah pedesaan di luar Tokyo, yang mungkin bisa digunakan untuk pesantren. Tempatnya memang agak jauh, tapi lingkungan di sana lebih tenang dan masyarakatnya lebih terbuka, ujar Haruto. Tanpa ragu, Raffi dan Aiko segera mengunjungi lokasi tersebut. Tempatnya memang tidak besar, tetapi cukup untuk dijadikan sekolah Islam kecil. Namun, tantangan baru muncul. Bangunan itu dalam kondisi rusak dan butuh renovasi besar. Ditambah lagi, biaya sewanya cukup tinggi. Raffi dan Aiko kembali dihadapkan pada ujian baru. Bagaimana cara mengumpulkan dana untuk mewujudkan impian mereka? Mereka mulai mencari donasi dari komunitas Muslim di Jepang dan Indonesia. Raffi menghubungi teman-temannya di pesantren tempat ia belajar dulu, meminta bantuan dan doa. Aiko, meskipun masih menghadapi penolakan dari keluarganya, tetap berusaha menggalang dana melalui media sosial dan jaringan yang ia miliki. Mereka bahkan mulai bekerja serabutan untuk mengumpulkan uang. Di tengah perjuangan itu, kejadian mengejutkan terjadi. Ayah Aiko tiba-tiba datang menemui mereka. Wajahnya tetap dingin, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Aku tidak bisa menerima keputusanmu, Aiko. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikanmu, katanya dengan suara berat. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi sejumlah uang. Gunakan ini dengan bijak. Aku tidak tahu apakah aku mendukungmu atau tidak, tapi aku tidak bisa membiarkan anakku menderita. Aiko menangis. Itu adalah pertama kalinya ayahnya menunjukkan sedikit penerimaan, meskipun masih dengan banyak keraguan. Ia tahu, ini adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Dengan tambahan dana dari ayah Aiko, renovasi tempat pesantren akhirnya bisa dimulai. Raffi dan Aiko bekerja keras bersama komunitas Muslim setempat untuk memperbaiki bangunan itu. Mereka mengecat dinding, memperbaiki atap yang bocor, dan membuat ruangan yang bisa digunakan untuk mengajar. Meskipun sederhana, mereka yakin bahwa tempat ini akan menjadi cahaya bagi banyak orang. Saat pesantren akhirnya siap dibuka, hanya sedikit orang yang datang. Banyak yang masih takut dan ragu. Namun, Raffi dan Aiko tidak putus asa. Mereka mulai mengajar dengan jumlah murid yang sedikit, memberikan pemahaman Islam yang lembut dan penuh kasih sayang. Lambat laun, orang-orang mulai melihat bahwa Islam bukanlah ancaman, tetapi sebuah ajaran yang membawa kedamaian. Hari demi hari, pesantren kecil itu mulai berkembang. Haruto membantu menerjemahkan pelajaran ke dalam bahasa Jepang, sementara Aiko mengajarkan Islam dari perspektif orang Jepang agar lebih mudah dipahami. Beberapa warga desa yang awalnya menolak, kini mulai menunjukkan ketertarikan. Bahkan, seorang guru setempat datang untuk belajar tentang Islam karena ia ingin tahu lebih banyak. Raffi tersenyum melihat perubahan ini. Meskipun perjuangan mereka belum selesai, harapan mulai tumbuh. Di tengah segala penolakan yang mereka hadapi, mereka menemukan cahaya kecil yang bisa berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar. Di suatu malam, saat mereka duduk di halaman pesantren yang baru mereka bangun, Aiko berkata dengan suara lirih, "Raffi, aku percaya bahwa ini adalah takdir kita. Kita mungkin tidak akan mengubah Jepang dalam waktu singkat, tapi kita bisa menjadi bagian dari perubahan itu." Raffi menggenggam tangan Aiko dan berkata, "Perjuangan baru saja dimulai. Tapi dengan niat yang tulus, Allah pasti akan selalu bersama kita." Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, mereka berdua berjanji untuk terus berjuang, untuk tetap berdiri, dan untuk tidak pernah menyerah. Pesantren kecil yang didirikan Raffi dan Aiko mulai dikenal. Walaupun jumlah muridnya masih sedikit, semangat mereka tidak pernah padam. Setiap hari, mereka mengajar dasar-dasar Islam, membaca Al-Quran, dan mengenalkan nilai-nilai keislaman yang penuh kedamaian. Haruto, sang mualaf, menjadi jembatan penting antara mereka dan masyarakat Jepang yang masih awam terhadap Islam. Namun, semakin pesantren itu berkembang, semakin banyak pula rintangan yang menghadang. Beberapa kelompok anti-Islam mulai menunjukkan ketidaksenangan mereka. Suatu pagi,
Saat Raffi datang ke pesantren lebih awal, ia mendapati dinding pesantren dicoret-coret dengan kata-kata kebencian. Keluarlah dari sini. Idan, Islam bukan untuk Jepang, tertulis dalam huruf merah yang besar. Melihat hal itu, Aiko terdiam dengan wajah pucat. Mereka tidak akan berhenti, Raffi. Mereka menganggap kita ancaman, katanya dengan suara bergetar. Raffi menghela napas panjang. Ia tahu, perjuangan mereka belum selesai. Namun, ancaman itu tidak hanya berupa vandalisme. Malamnya, saat mereka baru saja selesai mengajar, seseorang melempar batu ke arah jendela pesantren hingga pecah berkeping-keping. Aiko menjerit kaget, sementara Haruto langsung berlari keluar untuk melihat siapa pelakunya. Tapi tak ada siapapun di sana. Hanya suara motor yang melaju cepat, meninggalkan jejak ketakutan di hati mereka. Raffi sadar, ini bukan hanya ujian kesabaran, tapi juga ujian keberanian. Jika mereka mundur sekarang, maka perjuangan mereka akan sia-sia. Kita tidak akan pergi. Ini adalah jalan yang telah kita pilih, katanya tegas. Namun, cobaan semakin berat. Beberapa orang tua yang sebelumnya mengizinkan anak-anak mereka belajar di pesantren mulai menarik kembali mereka. Kami takut ini akan membawa masalah, kata salah satu orang tua dengan nada penuh penyesalan. Hati Raffi dan Aiko terasa berat. Mereka tak bisa menyalahkan siapapun. Ketakutan memang hal yang wajar. Tapi mereka juga tidak ingin menyerah begitu saja. Di tengah tekanan yang semakin besar, bantuan tak terduga datang. Seorang pria tua Jepang yang dikenal sebagai pemilik toko buku di desa datang menemui mereka. Aku mengamati kalian selama ini. Aku melihat ketulusan dalam perjuangan kalian, katanya. Aku tidak paham banyak tentang Islam, tapi aku tahu kebaikan saat aku melihatnya. Pria itu, yang bernama Tanaka-san, menawarkan tempat berlindung sementara jika keadaan semakin memburuk. Ia juga berjanji akan membantu menjelaskan kepada warga desa bahwa pesantren ini bukanlah ancaman. Jepang butuh lebih banyak orang seperti kalian, katanya dengan senyum lembut. Raffi dan Aiko terharu. Di saat banyak yang menolak, masih ada hati-hati yang terbuka untuk menerima mereka. Dengan dukungan Tanaka-san, mereka kembali bersemangat. Mereka memutuskan untuk memperbaiki pesantren, memasang kembali jendela yang pecah, dan melanjutkan pengajaran seperti biasa. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suatu malam, pesantren mereka hampir dibakar. Untungnya, Haruto yang sedang berjaga di halaman mencium bau bensin dan segera membunyikan alarm. Mereka berlari keluar dan melihat seseorang melarikan diri ke dalam kegelapan. Api kecil yang mulai menyala berhasil dipadamkan sebelum menjadi besar. Kejadian itu membuat mereka sadar bahwa mereka berada dalam bahaya yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Polisi akhirnya turun tangan dan mulai menyelidiki. Tapi bagi Raffi dan Aiko, ini bukan lagi hanya tentang bertahan. Ini tentang membuktikan bahwa kebaikan tidak bisa dikalahkan oleh kebencian. Di dalam kamar yang remang-remang, Aiko menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Apa kita bisa bertahan, Raffi? Tanyanya lirih. Raffi menggenggam tangannya erat. Bukan soal bisa atau tidak, Aiko. Kita harus bertahan. Jika kita mundur sekarang, maka semua ini akan sia-sia. Dengan tekad yang semakin kuat, mereka bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Mereka tahu, jalan yang mereka tempuh penuh duri. Tapi mereka juga yakin, di ujungnya akan ada cahaya yang lebih terang dari segala ketakutan yang pernah mereka hadapi. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Setelah hampir kehilangan pesantren akibat percobaan pembakaran, Raffi, Aiko, dan Haruto berjaga bergantian. Ketakutan masih menyelimuti mereka, tetapi mereka menolak untuk mundur. Di tengah ketidakpastian, ada satu hal yang mereka yakini, Allah tidak akan meninggalkan mereka. Keesokan harinya, berita tentang kejadian di pesantren mulai menyebar. Beberapa warga desa yang sebelumnya ragu kini mulai menunjukkan simpati. Mereka mungkin belum memahami Islam, tetapi mereka tahu bahwa menyerang sebuah sekolah dan membahayakan nyawa orang lain bukanlah hal yang bisa dibenarkan. Salah satu kejutan terbesar datang dari Tanaka-san, pemilik toko buku yang sebelumnya sudah menawarkan bantuan. Kali ini, ia tidak datang sendiri. Bersamanya ada beberapa warga desa yang membawa papan kayu, cat, dan alat pertukangan. Kami tidak setuju dengan kekerasan. Jika kalian ingin membangun pesantren ini, maka kami akan membantu, ujar Tanaka-san dengan tegas. Raffi hampir tidak bisa mempercayai apa yang ia dengar. Tapi, bukankah banyak dari kalian yang menolak kehadiran kami sebelumnya? Tanyanya hati-hati.
Seorang pria parubaya dari rombongan itu mengangguk. Kami memang takut. Kami tidak mengerti apa itu Islam. Tapi setelah melihat cara kalian menghadapi semua ini, dengan kesabaran dan keteguhan, kami sadar bahwa ketakutan kami tidak beralasan. Kalian bukan musuh. Kalian hanya ingin berbagi sesuatu yang kalian yakini baik. Aiko tidak bisa menahan air matanya. Ini adalah titik balik yang tidak pernah ia duga. Meskipun ada sebagian yang masih menentang mereka, perlahan-lahan dukungan mulai muncul dari tempat yang tak terduga. Dengan bantuan warga, perbaikan pesantren berjalan lebih cepat. Jendela yang pecah diganti, dinding yang dicoret-coret dicat ulang, dan bahkan beberapa orang menawarkan sumbangan kecil untuk membeli peralatan belajar bagi anak-anak yang masih bertahan. Namun, di balik semua itu, ancaman masih ada. Kelompok anti-Islam yang menyerang mereka sebelumnya tentu tidak akan tinggal diam. Raffi tahu bahwa perjuangan mereka belum selesai. Tetapi kali ini, mereka tidak lagi sendirian. Suatu hari, seorang wartawan dari surat kabar lokal datang ke pesantren. Kami mendengar tentang serangan yang kalian alami, tetapi juga tentang bagaimana beberapa warga mulai mendukung kalian. Kami ingin tahu lebih dalam tentang pesantren ini, katanya. Raffi dan Aiko berbicara dengan hati-hati. Mereka tahu bahwa media bisa menjadi pedang bermata dua. Tetapi mereka juga sadar bahwa inilah kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat luas bahwa pesantren mereka bukanlah ancaman. Ketika artikel tentang mereka akhirnya diterbitkan, dampaknya luar biasa. Beberapa komunitas Muslim di Jepang mulai menghubungi mereka, menawarkan bantuan dalam bentuk donasi dan tenaga pengajar. Bahkan, ada seorang profesor dari universitas di Tokyo yang tertarik untuk mengunjungi pesantren dan memahami lebih jauh tentang Islam di Jepang. Di tengah semua perkembangan ini, ayah Aiko kembali datang. Kali ini, ekspresinya tidak sekeras sebelumnya. Aku membaca artikel tentang kalian, katanya pelan. Aku masih belum bisa memahami keputusanmu, Aiko. Tapi aku mulai melihat mengapa kau memilih jalan ini. Aiko menahan napas. Ada sesuatu dalam nada suara ayahnya yang berbeda. Tidak lagi sepenuhnya penolakan, tetapi ada sedikit keraguan yang mulai retak. Apa kau masih menganggap kami sebagai aib, ayah? Tanyanya dengan hati-hati. Pria tua itu menghela napas panjang. Aku hanya takut kau akan terluka. Jepang bukanlah tempat yang ramah bagi sesuatu yang asing, Aiko. Tetapi jika ini yang kau yakini, aku tidak akan lagi menghalangimu. Kata-kata itu bagaikan angin segar di tengah badai. Aiko tahu bahwa penerimaan ayahnya masih jauh dari sempurna, tetapi ini adalah langkah besar. Raffi menggenggam tangan istrinya dengan lembut. Ini adalah kemenangan kecil, Aiko. Dan kemenangan kecil adalah bagian dari kemenangan besar. Dengan semakin banyaknya dukungan yang datang, pesantren mereka kini tidak lagi hanya sebuah bangunan kecil di sudut desa. Ia telah menjadi simbol keteguhan dan harapan. Tetapi mereka juga tahu bahwa masih ada banyak rintangan di depan. Perjuangan mereka belum selesai. Namun, kali ini, mereka melangkah dengan lebih banyak harapan. Hanya dalam beberapa bulan, pesantren kecil itu berubah dari tempat yang dicurigai menjadi simbol harapan bagi banyak orang. Semakin banyak murid yang datang, bahkan beberapa orang dewasa dari desa mulai tertarik untuk belajar tentang Islam. Tanakasan dan beberapa warga lainnya tetap mendukung, dan surat kabar lokal mulai sering meliput perkembangan mereka. Namun, di balik semua itu, gelombang kebencian yang sebelumnya surut kini kembali datang, lebih besar dan lebih berbahaya. Suatu malam, saat Raffi dan Haruto sedang mengadakan pengajian kecil, terdengar suara motor berhenti di depan pesantren. Tak lama kemudian, beberapa batu besar dilemparkan ke arah bangunan, menghancurkan jendela yang baru saja mereka perbaiki. Salah satu batu hampir mengenai seorang anak kecil yang sedang membaca Al-Quran. Para santri berteriak panik, sementara Raffi dan Haruto berlari keluar. Namun, mereka hanya melihat bayangan para pelaku melaju cepat dengan motor, meninggalkan suara tawa yang penuh ejekan. Di dinding luar pesantren, mereka meninggalkan sebuah pesan yang ditulis dengan cat semprot merah, pergi atau mati. Aiko menutup mulutnya, menahan isak tangis. Mereka tidak akan berhenti, Raffi. Katanya dengan suara bergetar. Raffi mengepalkan tangannya. Mereka ingin kita takut. Tapi kita tidak akan mundur. Ini bukan hanya tentang kita, ini tentang Islam di Jepang. Keesokan harinya, Raffi melaporkan kejadian itu ke polisi. Namun, seperti sebelumnya, respons mereka dingin. Kami akan menyelidiki, tetapi sulit menemukan pelakunya jika mereka memakai helm dan bergerak cepat,
kata salah satu petugas dengan nada datar. Raffi bisa merasakan bahwa mereka tidak benar-benar peduli. Namun, peristiwa itu tidak membuat para santri mundur. Bahkan, semakin banyak warga desa yang mulai menunjukkan empati. Beberapa dari mereka, yang sebelumnya apatis, kini mulai merasa bahwa apa yang terjadi di pesantren adalah ketidakadilan. Di tengah situasi yang semakin memanas, sebuah kejadian besar terjadi. Sebuah video anonim beredar di media sosial Jepang, menunjukkan rekaman pesantren mereka yang dilempari batu dengan pesan ancaman. Video itu menjadi viral, memicu perdebatan di antara masyarakat Jepang. Ada yang mengecam tindakan kekerasan itu, tetapi ada juga yang semakin mengobarkan kebencian terhadap Islam. Komentar-komentar bernada kebencian membanjiri internet. Islam bukan bagian dari Jepang. Mereka harus diusir sebelum terlambat. Jepang bukan tanah untuk agama asing. Namun, di sisi lain, ada juga suara-suara yang membela mereka. Di tengah tekanan ini, sebuah kejutan terjadi. Seorang profesor dari Universitas Tokyo, Profesor Nishimura, datang ke pesantren mereka. Saya telah mengamati apa yang terjadi. Saya ingin memahami Islam dari sumbernya, bukan dari berita yang penuh bias, katanya. Raffi menerima kedatangan sang profesor dengan tangan terbuka. Ia lalu mengajak Nishimura berkeliling pesantren, memperlihatkan kegiatan mereka. Setelah beberapa jam berbincang, Nishimura berkata, aku mengerti sekarang. Kalian bukan ancaman. Kalian adalah bagian dari Jepang yang harus diterima, bukan ditolak. Kehadiran Profesor Nishimura membawa perubahan besar. Ia menulis sebuah artikel akademik tentang Islam di Jepang dan bagaimana pesantren Raffi menjadi simbol toleransi dan pendidikan. Artikel itu diterbitkan di beberapa media nasional, membuka mata banyak orang yang sebelumnya menolak kehadiran Islam. Namun, gelombang kebencian belum berhenti. Suatu malam, ketika Raffi dan Aiko sedang berbincang di ruang tamu, terdengar suara sirene polisi mendekat. Salah satu tetangga mereka datang berlari dengan wajah panik. Pesantren kalian dibakar. Raffi dan Aiko bergegas keluar. Dari kejauhan, mereka bisa melihat kobaran api melahap sebagian gedung pesantren. Para santri berusaha menyelamatkan kitab-kitab yang masih bisa diselamatkan. Haruto, dengan wajah penuh amarah, membantu memadamkan api dengan air seadanya. Aiko berlutut di tanah, air matanya mengalir deras. Kenapa mereka begitu membenci kita? Raffi memeluk istrinya erat. Karena mereka belum mengenal kita, Aiko. Tapi kita tidak akan menyerah. Malam itu, di bawah langit Jepang yang dingin, mereka menyaksikan pesantren yang telah mereka bangun dengan susah payah terbakar habis. Namun, dalam hati mereka, api perjuangan justru semakin menyala. Malam itu menjadi malam paling menyakitkan bagi Raffi, Aiko, dan para santri. Kobaran api yang melahap pesantren tak hanya menghanguskan bangunan, tetapi juga menghancurkan harapan yang selama ini mereka bangun dengan susah payah. Namun, meskipun api telah padam, semangat mereka tidak ikut mati. Raffi berdiri di depan reruntuhan pesantren yang kini hanya menyisakan arang dan abu. Kitab-kitab suci yang sempat diselamatkan bertumpuk di sudut halaman, beberapa lembarannya hangus di pinggirnya. Aiko masih menangis, sementara para santri duduk diam dalam keterkejutan. Tak ada kata yang bisa menggambarkan perasaan mereka saat itu. Keesokan harinya, berita tentang kebakaran pesantren menyebar luas. Beberapa media nasional menyoroti kejadian ini sebagai bentuk intoleransi yang mencoreng wajah Jepang yang selama ini dikenal sebagai negara yang damai. Artikel Profesor Nishimura semakin mendapatkan perhatian, dan banyak orang mulai bertanya, apakah Jepang benar-benar tidak bisa menerima Islam? Di tengah kehancuran itu, satu persatu bantuan mulai berdatangan. Tanakasan dan beberapa warga desa mengumpulkan sumbangan untuk membantu membangun kembali pesantren. Seorang pengusaha muslim dari Tokyo mengirimkan donasi besar, bahkan beberapa komunitas Islam di Jepang dan negara lain menawarkan bantuan dalam bentuk dana dan material bangunan. Namun, tantangan terbesar bukan hanya membangun kembali pesantren, tetapi juga membangun kembali kepercayaan para santri dan warga. Banyak yang ketakutan bahwa jika mereka mendirikan pesantren lagi, serangan yang lebih besar akan datang. Di saat semua orang meragukan masa depan pesantren, Haruto berdiri dan berbicara di hadapan mereka. Jika kita mundur sekarang, kita sudah kalah. Tapi jika kita tetap berdiri dan membangun kembali, itu artinya kita menang. Kita tidak akan membalas kebencian dengan kebencian, tetapi dengan kebaikan yang lebih besar. Kata-kata Haruto menyentuh hati banyak orang. Raffi tersenyum bangga melihat sahabatnya yang semakin mantap dalam keislamannya.
Aiko pun akhirnya menghapus air matanya dan berkata, kita akan membangun pesantren ini kembali, lebih besar, lebih kuat. Dukungan yang terus berdatangan semakin menguatkan mereka. Profesor Nishimura bahkan membawa beberapa mahasiswa untuk membantu dalam proses pembangunan. Kami ingin belajar langsung bagaimana Islam mengajarkan kesabaran dan keteguhan, ujarnya. Dalam waktu beberapa minggu, pondasi pesantren baru mulai dibangun. Tidak lagi sekadar bangunan sederhana, tetapi sebuah kompleks yang lebih kokoh, lebih luas, dan lebih terbuka untuk siapa saja yang ingin belajar. Bahkan, beberapa warga desa yang sebelumnya menolak Islam kini mulai membantu dalam proses pembangunan. Namun, ancaman belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, Raffi menerima sebuah surat ancaman di depan rumahnya. Kalian boleh membangun lagi, tapi kami akan pastikan itu tidak bertahan lama. Raffi membaca surat itu dengan tenang. Alih-alih takut, ia justru semakin yakin bahwa perjuangan mereka belum selesai. Ia tahu bahwa semakin besar pesantren ini, semakin besar pula tantangan yang akan mereka hadapi. Tetapi ia juga tahu satu hal, selama mereka berpegang teguh pada iman, mereka tidak akan pernah benar-benar kalah. Ketika bangunan utama pesantren akhirnya berdiri kembali, mereka mengadakan peresmian sederhana. Beberapa komunitas Muslim di Jepang hadir, bersama dengan warga desa dan bahkan beberapa pejabat lokal yang mulai melihat pesantren ini sebagai bagian dari komunitas mereka. Di hari itu, Aiko berdiri di hadapan para tamu dan berkata, kami tidak mendirikan pesantren ini untuk mengubah Jepang, tetapi untuk menjadi bagian dari Jepang. Kami ingin berbagi apa yang kami yakini tanpa memaksa, dan kami ingin menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kebencian. Tepuk tangan menggema. Raffi menatap istrinya dengan bangga, sementara Haruto tersenyum melihat bagaimana perjuangan mereka akhirnya mulai membuahkan hasil. Namun, di kejauhan, seorang pria berdiri diam, mengamati mereka dengan tatapan penuh kebencian. Ia adalah salah satu dari orang-orang yang telah berusaha menghancurkan pesantren mereka. Dan di dalam hatinya, ia berjanji bahwa ia tidak akan membiarkan Islam bertumbuh di tanah ini. Perjuangan mereka belum selesai. Justru, ini baru permulaan. Pagi itu, matahari bersinar cerah di atas pesantren yang baru dibangun. Anak-anak santri berlarian di halaman, suara tawa mereka menggema, membawa harapan baru. Aiko tersenyum melihat mereka dari beranda, sementara Raffi duduk di sampingnya dengan secangkir teh hangat. Namun, meski suasana terlihat damai, ia tahu bahwa badai belum benar-benar berlalu. Selama beberapa minggu terakhir, mereka menerima berbagai reaksi dari masyarakat. Banyak yang mulai terbuka terhadap keberadaan pesantren, tetapi kelompok-kelompok radikal yang menolak Islam juga semakin vokal. Komentar kebencian terus bermunculan di media sosial, dan beberapa surat ancaman kembali datang. Namun, ada sesuatu yang mengejutkan. Salah satu pria yang sebelumnya ikut menyerang pesantren datang menemui mereka. Wajahnya tampak penuh penyesalan. Aku salah menilai kalian, katanya lirih. Aku dulu berpikir kalian akan menghancurkan budaya kami, tapi sekarang aku sadar, kalian justru membawa nilai-nilai yang baik. Aku ingin belajar lebih banyak. Raffi menyambutnya dengan tangan terbuka. Islam tidak pernah memaksa, tetapi jika hatimu ingin mencari kebenaran, kami selalu siap berbagi, katanya lembut. Kabar tentang pria itu tersebar luas, membuat banyak orang penasaran. Beberapa warga desa yang dulu menentang mulai berani datang untuk sekadar berbincang. Bahkan, seorang wartawan dari media nasional ingin mewawancarai mereka tentang bagaimana Islam bisa hidup di tengah masyarakat Jepang tanpa harus bertentangan dengan budaya setempat. Namun, di balik semua itu, bahaya masih mengintai. Malam itu, ketika semua orang sudah tertidur, sekelompok orang mencurigakan berkumpul di luar pesantren. Mereka membawa ket semprot dan beberapa botol berisi cairan yang mencurigakan. Raffi, yang masih terjaga untuk berdoa malam, melihat mereka dari jendela. Tanpa pikir panjang, ia segera membangunkan Haruto dan beberapa santri laki-laki yang lebih dewasa. Ada orang di luar. Kita harus waspada, bisiknya. Ketika mereka keluar, orang-orang itu sudah mulai mencoret-coret tembok pesantren dengan kata-kata kebencian. Salah satunya mengangkat botol berisi cairan yang diduga bensin, bersiap untuk membakar tempat itu. Namun, sebelum mereka sempat bertindak lebih jauh, Haruto melangkah maju dan berbicara dengan suara tegas. Berhenti. Apakah kalian tidak lelah dengan kebencian ini? Para penyerang terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada yang berani menghadapi mereka. Salah satu dari mereka melangkah maju dengan marah, tetapi pria yang sebelumnya bertobat tiba-tiba muncul dan berdiri di depan Haruto. Sudah cukup, katanya.
Aku dulu seperti kalian, tapi aku salah. Islam bukan ancaman. Jika kalian punya masalah, bicarakan, jangan hancurkan. Ketegangan memuncak. Beberapa dari mereka tanpa ragu, tetapi yang lain masih dipenuhi kebencian. Namun, sebelum mereka bisa berbuat sesuatu, suara sirene polisi terdengar mendekat. Rupanya, salah satu santri yang lain telah menghubungi mereka lebih dulu. Para penyerang langsung melarikan diri, tetapi beberapa berhasil ditangkap. Kejadian itu menjadi sorotan media, dan semakin banyak orang yang mulai menyadari bahwa pesantren ini bukanlah ancaman, melainkan justru korban dari kebencian yang tidak berdasar. Dalam beberapa bulan berikutnya, perubahan besar terjadi. Pesantren mereka berkembang semakin pesat. Beberapa santri non-muslim mulai datang, bukan untuk masuk Islam, tetapi untuk belajar nilai-nilai moral dan kedamaian yang diajarkan di sana. Bahkan, pemerintah setempat mulai melihat pesantren ini sebagai bagian dari pendidikan multikultural di Jepang. Suatu hari, Profesor Nishimura datang membawa kabar baik. Universitas Tokyo ingin mengadakan program studi tentang Islam, dan mereka ingin menjadikan pesantren ini sebagai salah satu tempat penelitian. Ini kesempatan besar untuk menunjukkan Islam yang sebenarnya kepada lebih banyak orang, katanya penuh semangat. Raffi dan Aiko saling berpandangan. Mereka tahu bahwa perjuangan mereka masih panjang. Tetapi hari itu, mereka merasa bahwa semua cobaan yang mereka lalui tidaklah sia-sia. Di bawah langit Jepang yang biru, pesantren itu berdiri kokoh. Sebuah simbol bahwa dimanapun Islam tumbuh, ia akan selalu membawa cahaya.